Bang, aku mau nanya Ya, nih, ya. ketika pertama kali dapat kabar bahwa suspek itu gimana Bang perasaannya Bang? Sebenarnya gini, saat dari awal karena tahu ibu mertua sudah sakit, Hmm, saya sebenarnya udah cukup eh, yakin bahwa feeling gitu ya? saya ikhlas gitu bahwa Hmm, wah saya kena nih gitu loh. Karena waktu dia mau berangkat dia sempat batuk-batuk gitu ini terus saya berbincang-bincang dan dia batuk. Saya ngerasa aduh kalau dia benar-benar kena berarti saya kena nih gitu. Terus dan simptomnya dia kan semua gejalanya sama persis hmm, seperti yang kita dengar, kita baca gitu. Dan dia semakin apa namanya lemas dan sesek. Baru dia mau dibawa ke rumah sakit. Nah, dari situ kita udah merasa bahwa waduh ini sih bahaya juga nih ibu nih gitu. Nah dari situ saya udah siapkan diri bahwa saya kena ada 2 hari kemudian kan saya demam tanggal 19 itu saya udah mulai demam. hmm. Kemudian demam tanggal 23 saya ke dokter, saya periksa dan saya tes swab. Kemudian dokternya juga menyarankan agar saya segera langsung foto paru-paru. Nah, saya foto paru-paru tanggal 24 dibacakan hasilnya itu ada bercak di paru-paru kanan saya yang itu suspek. Nah di situ tuh ya ketika dibilang suspek itu saya sih sebenarnya udah yakin saya kena gitu. Cuman pas dibilang apa namanya bahwa paru-paru udah kena itu tentunya membuat saya cukup down lah gitu, cukup kaget dan posisi saya kan udah tetap demam gitu, naik turun demamnya naik turun terus sampai tanggal 26 ibu mertua meninggal. Hmm. Itu pukulan yang cukup telak buat kita, maksudnya pukulan yang cukup menyedihkan di saat yang kita lagi begini berjuang juga ibu meninggal, berarti artinya kita tahu persis lah waktu itu ya artinya bahwa penguburan segala macam itu harus sesuai prosedur dan protokol Hmm. dari pemerintah dan kita tidak mungkin menghadiri. Nah, itu sangat menyedihkan buat kita. Terus tanggal 30 saya keluar swab saya dan difonis ya benar seperti dugaan kita bahwa kita positif dan istri saya juga positif. Nah, anak saya negatif, itu membuat kita sedikit lah ada sedikit ketenangan karena kalau anak juga positif kita udah bingung lagi Hmm. gitu. Jadi kita fokus, kita bagi tugas. Saya karena demam, istri saya nggak demam, jadi dia bisa banyak membantu saya juga dalam recovery. Kita terpisah, saya di lantai 2, dia di bawah gitu. Itu membuat kita kemudian bantu di rumah juga positif. Jadi saya bilang sama mereka ya sudah kita satu rumah ini kita positif ya kita saling membantu di rumah ini, jangan ada yang pulang karena kalau pulang itu sama dengan menyebarkan ke orang-orang di kampung. Dan mereka untungnya cukup mengerti dan mau diam di diam di rumah. Untungnya mereka juga simptomnya nggak ada, mereka nggak demam nggak apa gitu, jadi tidak merepotkan gitu. Terus kemudian saya tetap demam sampai tanggal 1 demam saya hilang. Dari situ mulai recovery sampai tanggal 3, tanggal 4 itu saya udah benar-benar kayaknya sehat. Tanggal 6 kita cek lagi dan dinyatakan tanggal 7 keluar hasilnya kita negatif gitu Mas. Berarti nggak, kalau di total nggak 2 sampai minggu 14, lebih. 2 minggu lebih ya, 2 minggu lebih ya. Lebih. Tapi Lebih 2 minggu. demamnya selesainya di tanggal 1 April Iya, itu. iya itu 12 hari saya demamnya. Oh, terus selama 14 hari, 2 minggu lebih itu emang benar-benar di rumah, tidak Bukan cuma di rumah, di dalam di kamar dalam kamar berarti isolasi. ya. Ya, ya. Aktivitasnya gimana itu Bang? Maksudnya ya udah Ya, istirahat aja enggak. full. Ya itu aja Pak, pagi subuh-subuh kan udah bangun, minum vitamin, kemudian ya saya nggak ada TV, nggak ada ini, jadi saya nggak dengar berita.
cuman kadang baca, kadang nonton Netflix gitu-gitu aja. Kabarnya dapat support dari teman-teman Liverpool juga, Bang. Maksudnya, Pasti iya. semua tiap hari ya teman-teman dekat saya yang menghibur saya itulah malam kita conference call gitu ya, pakai Zoom kan, WA call, conference malam-malam, itu ya cukup menguatkan saya dan teman-teman dari seluruh penjuru lah, dari teman Liverpool dari se-Indonesia ini juga semua mendukung saya, dan dari, bahkan yang dari Liverpool sekalipun teman-teman semua tiap hari ngecek saya, tiap hari WA perkembangannya, terus memberi support terus. Itu yang menguatkan saya, sehingga saya bilang ke diri saya harus fight sama semua penyakit ini. Kemudian tentunya istri saya yang sangat mendukung, dan dia sangat memohon agar saya jangan menyerah terhadap kondisi ini. Padahal dia kondisinya sangat sedih, tapi dia tetap mendukung saya. Ya, itu membuat saya semakin semangat gitu. Jadi akhirnya itu juga kali yang membuat tubuh saya semakin cepat sehat. Berarti pas ada kolaborasi 96 supporter Liverpool itu, Abang udah isolasi itu ya? Tahu ya. Yang video itu berarti Abang udah isolasi. Video itu kan saya, makanya video saya kalau dilihat kan saya ada di situ, tapi di Anfield ya. Di Anfield. Video rekaman lama, bukan video rekaman baru, karena saya pada saat itu sudah, tapi saya nggak terlalu beberapa teman dekat saja yang tahu bahwa saya itu sakit dan diisolasi, tapi saya belum di hari tanggal 26-an tuh baru saya kasih tahu semuanya gitu. Oh, ketika mertua itu sesudah meninggal itu. Ya, meninggal itu baru saya. Gitu, Mas. Bang, terakhir Bang, pesan Bang Simon dong buat pembaca skor itu, mungkin semangat atau gimana gitu, yang teman-teman yang lagi di karantina juga. Semua pembaca ini, nomor satu adalah anggaplah diri kita itu sudah terkena. Kalau bisa beranggapannya begitu. Karena apa? Kena nggak kena, ini ada dua jenis ya kalau kena. Kena itu satu demam seperti saya, dan satu seperti istri saya, sama sekali nggak ada demam, sama sekali biasa aja. Nah, tapi kalau kita menganggap diri kita adalah bagian yang terkena, tentunya kita mengisolasi diri, kemudian kita jadi lebih disiplin dari makanan, vitamin, dan lain-lain. Semua anjuran-anjuran itu kita jalanin. Nah, kalau kita menganggapnya seperti itu, artinya kita nggak keluar lagi, nggak keluyuran, nggak menularkan ke orang lain. Nah, ini kan bagus kalau kita diam aja dulu. Masalah kita benar kena atau nggak kena itu nomor dua. Kalau pada akhirnya kita tahu bahwa kita tidak kena dan kita negatif, ya bagus, gitu loh. Jadi, tapi kalau kita memang amit-amit kita kena, kita kan sudah satu langkah lebih awal untuk membenahi pertahanan tubuh kita, gitu. Dari awal kita sudah minum vitamin dengan benar dan lain-lainnya, gitu. Dan buat yang benar-benar ngerasa ada gejala, saya sarankan untuk tidak berlama-lama untuk menunggu hasil tes. Banyak yang saya dengar tunggu hasil tes baru berobat atau melakukan hal-hal yang harusnya dilakukan, karena menganggap dirinya enggak kok, gue cuma panas biasa, gue cuma masuk angin, gue cuma ini dan gitu dan seterusnya. Nah, ini membahayakan. Jadi kalau begitu punya gejala, anggap saja sudah tertular. Isolasi diri, kalau ada kamar di rumah yang bisa mengucilkan diri, lakukan itu. Atau karena kalau misalnya di rumah kita kena, ya besar kemungkinan satu rumah kena gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu. Maksudnya wah saya kena ini gimana? Ya udah deh, kalau kena itu nggak mungkin satu rumah ya. Kalau kemarin sudah bersama ya pasti kena gitu. Jadi nggak usah panik, tenang aja. Tinggal lihat simptomnya, gejalanya di antara satu dengan yang lain kan berbeda. Ada yang demam, ada yang enggak. Nah, mana ini yang demam berarti oke, di kamar mana? Berarti dia terisolasi, jangan berhubungan dengan yang lain.
Yang lain itu belum tentu, bukan mengatakan oh dia demam dia yang kena, gue enggak, berarti kita enggak gitu juga gitu. Kalau kena di rumah ya pasti. Saya bisa memastikan 90% kalau misalnya di rumah ada salah satu anggota rumah kita yang kena, ya 90% kita kena gitu. Jadi sudah gitu, seperti yang kami lakukan, kami mengisolasi diri semuanya, tidak ada orang masuk ke rumah kita dari rumah tidak keluar gitu loh. Gitu. Nah, tinggal pikirkan bagaimana logistik kita, belanja harian dan lain-lainnya. Kalau ada saudara atau teman atau siapapun yang bisa membantu kita membeli di luar, kemudian mendrop kita di gerbang rumah kita, atau ini meninggalkan taruh jantelin di pintu gerbang rumah atau gimana, pokoknya cari jalannya itu supaya kita tidak mengeluarkan orang di luar sana, gitu loh Mas. Itu pesan saya, bahwa siapapun yang punya gejala apa segala macam, saya tidak bilang nggak usah tes, tetap daftar untuk ngetes, tapi nggak usah tunggu hasil, karena mungkin hasil lama. Nggak usah komplain, nggak usah ribut, nggak usah berpolemik, itu akan melemahkan diri. Positive thinking, fokus kepada penyembuhan diri, nggak usah fokus dengan apa hal yang lain. Pikirkan bagaimana diri bisa sembuh, dan kesembuhan itu bukan angan-angan, kesembuhan itu nyata, kesembuhan itu hanya masalah waktu. Jadi dibilang sulit, nggak sulit juga. Dibilang gampang, nggak gampang juga. Kembali ke diri kita, seberapa kita mau disiplin, seberapa kita mau benar-benar fokus untuk positive thinking, memikirkan bagaimana kita sesegera mungkin bisa pulih. Karena obat ini kan nggak ada. Sampai sekarang tidak ada. Berarti nggak orang boleh, maaf bang, nggak konsumsi obat yang dari dokter gitu bang? Iya, cuman vitamin aja dari gitu. Dokter itu kan, iya, obat dari dokter itu ya, kan paracetamol, panas, kemudian antibiotik untuk menghilangkan infeksi, ya antibiotiknya hanya itu aja, tapi tidak ada kan sampai satu dunia ini kan belum ada yang mengatakan bahwa ada satu obat yang untuk menghilangkan atau menyembuhkan COVID-19. Terbukti Perdana Menteri Inggris sekalipun, kalau memang obat itu ada, ya dia sudah pasti dikasih obatnya dong. Iya. Yeah. Gitu loh. Nah, satu contoh yang sangat-sangat bagus buat kita, amit-amit, karena bukan kita berbahagia pada orang yang menderita, tapi satu contoh terhadap Perdana Menteri Inggris. Sekelas Perdana Menteri, kalau dia meremehkan, itu akan ambruk. Gitu loh. Kalau dari awal punya gejala, langsung tanganin, langsung vitamin, doping buat badan, buat supaya tumbuh imunitas tubuh dengan cepat. Anjuran banyak lah kan, dari kita bisa baca banyak yang ini anjuran-anjuran dari dokter, dari siapapun yang kita baca, yang kita ini lakukan saja, ikutin saja semua itu semua benar. Mana yang cocok kepada diri sendiri, lakukan. Mana yang nggak nyaman, jangan. Ya udah gitu aja. Ada yang bilang ramuan ini bagus ya, kalau ngerasa itu memang buat dirinya lebih enak, ya lakukan. Karena nggak ada orang bisa bilang ini klaim ini obat ini adalah menyembuhkan, yang nggak ada. Belum ada gitu. Jadi kalau memang itu baik untuk menumbuhkan kekuatan tubuh, silakan makan. Suka makan gudeg, makan gudeg. Suka makan nasi. Suka makan mie, makan mie. Makan, pokoknya yang penting ada kekuatan tubuh untuk menumbuhkan kekuatan tubuh supaya imunitas itu tumbuh, gitu aja. Itu yang paling penting. Iya. Itu Mas. Itu sama positif thinking itu tadi ya bang ya. Nomor 1 itu yang paling penting. Itu yang paling penting dari seluruhnya. Sebenarnya enggak, nomor 1 kalau saya boleh bilang nomor 1 adalah berserah kepada Tuhan, berdoa, buat yang muslim sholat dengan malam tahajud, kemudian sholat apapun lah untuk memanjatkan, meminta kekuatan dari Allah. Buat yang agama Nasrani berdoa terus dan lakukan penyerahan diri agar bisa mengcover kesembuhan. Itu nomor 1. Karena divine healing, kekuatan yang kita tidak bisa rasakan itu jauh lebih kuat. Kemudian tentunya kontrol pikiran, nggak usah mikirin hal-hal yang negatif segala macam, nggak usah ikut campur.
yang mengerjakan atau memikirkan hal-hal yang bukan pekerjaan kita. Misalnya ikut-ikut menghitung jumlah-jumlah korban, jumlah ini, mikirin itu, di sana begini, di sana begitu, di sana udah begini, di sana udah begitu, udah begini, udah begitu. Buat apa itu? Gunanya apa? Nggak ada. Gunanya itu nggak ada. Gunanya itu malah membuat kita makin lemah. Jadi buang itu jauh-jauh, nggak usah dengerin, nggak usah dengar berita, nggak usah ini. Baca sesuatu yang menyenangkan. Suka olahraga, baca tentang olahraga saja, nonton cuplikan-cuplikan sepak bola. Kalau suka sepak bola kayak saya, malam saya selalu dengerin lagu You Never Walk Alone karena kata-katanya itu sangat menguatkan saya. Saya lebih banyak dengar lagu daripada melihat gambar. Kemudian WA yang menurut saya adalah nggak penting, nggak ada gunanya dan untuk kesembuhan saya nggak pernah buka. Saya lihat broadcastan di WA, di ini kiriman gitu, forwardan, nggak saya download, nggak saya diam aja, nggak itu. Saya hanya baca kalau teman-teman yang mengencourage kesembuhan saya, menanyakan kondisi saya, itu yang saya jawab. Tapi forwardan gambar mengenai ini apa segalanya nggak ada satupun yang saya buka. Saya nggak mau baca itu, saya nggak mau peduli itu, gitu Mas. Oke Bang, terima kasih ceritanya Bang, menginspirasi ini. Iya. Ya. Pokoknya tujuan saya kemarin bikin tulisan itu juga menggugah semua orang agar sadar bahwa ini bukan main-main, ini serius. Saya gambarkan mengenai meninggalnya mertua saya, bagaimana kepergian itu menggambarkan betapa sulitnya berjuang itu. Kemudian saya gambarkan juga di situ bagaimana saya disiplin, makan obat, minum vitamin, semua saya disiplin, dan itu saya gambarkan juga bagaimana saya ceritakan juga bagaimana pengharapan demi pengharapan yang saya hadapi. Itu semua untuk membuat kita semua agar lebih banyak yang sembuh dan lebih sedikit yang terkena di kemudian hari ini. Itu aja sih.